Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Dela Sapira, Pramuka Pergak Bantara dari Pangkalan SMK Negeri 1 Sekayu, Kuartir Cabang Musi Banyuasin, Kuartir Daerah Sumatera Selatan. Kakak-kakak calon penegak Bantara maupun kakak-kakak calon penegak laksana ada yang masih belum tahu tentang sejarah kepramukaan dunia dan sejarah kepramukaan Indonesia. Kalau masih belum tahu atau lupa, yuk bahas bareng aku tentang SKU poin ke-12 tentang sejarah pramuka Indonesia dan sejarah pramuka dunia. Sebelum kita mulai masuk pembahasan tentang sejarah kepramukaan di dunia, kakak-kakak sekalian masih ingat tidak siapa nama Bapak Bandu sedunia? Benar sekali, nama Bapak Bandu sedunia adalah Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell of Gewel yang lahir pada tanggal 22 Februari tahun 1857. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang sejarah kepramukaan di dunia. Sejarah pramuka di dunia dimulai sejak awal abad ke-20. Baden-Powell dikenal sebagai pemerkasa gerakan kepramukaan di dunia. Pada tanggal 25 Juli 1907, Baden-Powell yang menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Brownsea di Inggris. Pada tahun 1908, ia menulis buku Scouting of Boys tentang prinsip dasar kepramukaan. Peluncuran buku tersebut menjadi cikal bakal lahirnya gerakan pramuka. Sejak itu, kian banyak muncul organisasi kepramukaan. Gerakan pramuka tidak hanya dikenal di Inggris, tetapi juga di negara-negara lain di dunia. Awalnya gerakan pramuka hanya didominasi oleh laki-laki, namun sejak tahun 1912 muncul organisasi pramuka yang bernama Girl Guides yang didirikan dengan bantuan adik perempuan Baden-Powell atau yang disebut Agnes. Organisasi kepramukaan perempuan ini kemudian dilanjutkan oleh istri Baden-Powell. Organisasi kepramukaan di dunia terus berkembang. Pada tahun 1916 berdiri organisasi pramuka usia siaga atau bernama KAP atau Anak Serigala yang dilengkapi buku panduan kegiatan merujuk pada buku The Jungle Book. Di tahun 1918 Baden-Powell mendirikan Rover Scout atau kelompok remaja usia 17 tahun. Pada tahun 1922, Baden-Powell menerbitkan buku Roving to Success atau Mengembala Menuju Sukses. Buku tersebut menceritakan seorang pemuda yang terus mengayuh sampan hingga akhirnya menuju pantai bahagia. Buku tersebut kian menginspirasi berkembangnya gerakan kepramukaan di dunia. Pada 30 Juli sampai 8 Agustus 1920, untuk pertama kalinya diadakan Jambore Dunia. Kegiatan ini pertama diadakan di Olympia Hall di London dengan dihadiri sekitar 8.000 anggota pramuka dari 34 negara yang hadir. Di acara itu, Baden-Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu sedunia. Masih pada tahun yang sama, dibentuklah Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang. Kota London ditetapkan sebagai kantor pramuka sedunia. Meski kemudian berpindah ke Ottawa, Kanada pada tahun 1958 serta ke Geneva, Swiss pada tahun 1968. Oke kakak-kakak sekalian, itulah sejarah kepramukaan di dunia. Sekarang kita akan membahas sejarah kepramukaan di Indonesia. Sebelum itu, kakak-kakak sekalian tahu tidak siapa nama Bapak Pramuka Indonesia? Benar sekali. Nama Bapak Pramuka Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang lahir pada 12 April 1912. Sejarah gerakan pramuka di Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Cikal bakal pramuka Indonesia adalah didirikannya organisasi NPO bentukan Belanda. Kemudian pada tahun 1916 organisasi tersebut diganti nama menjadi NIPV. Istilah Pathfinders merujuk kepada istilah untuk organisasi pramuka yang ada di negeri Belanda. Penggunaan istilah Pathfindery kemudian sempat mendapat larangan dari Belanda. Para tokoh nasional Indonesia kemudian mengganti istilah Pathfindery dengan Pandu atau Kepanduan. Pada tahun 1916 dibentuklah organisasi kepemudaan bentukan bangsa Indonesia yang diprakarsai oleh SP Mangkunegara 7. Usai peristiwa Sumpah Pemuda, dan banyak organisasi kepanduan yang dibentuk baik bernafaskan nasionalis atau keagamaan. Beberapa di antaranya adalah Pathfinders Muhammadiyah, kemudian berganti nama menjadi Hizbul Wathan atau HW,
Banyaknya organisasi kepanduan Indonesia membuat dibentuklah Persaudaraan Antara Pandu Indonesia PAPI pada tanggal 23 Mei 1928 yang mewadahi organisasi-organisasi tersebut. Pada 1930, PAPI melebur menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI yang dirintis oleh tokoh-tokoh organisasi lain. PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI pada bulan April 1938. Untuk menggalang kesatuan dan persatuan, BPPKI mengadakan Perkemahan Kepanduan Indonesia OMOM atau disingkat Perkino dan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta saat masa penjajahan Jepang. Gerakan kepanduan sempat dilarang untuk berdiri. Meski begitu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Barulah usai proklamasi kemerdekaan, tokoh kepanduan Indonesia membentuk panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia untuk pembentukan satu wadah organisasi kepanduan di Indonesia. Diadakanlah Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia yang kemudian diakui pemerintah sebagai satu-satunya organisasi kepanduan lewat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada 1 Februari 1947. Pada akhirnya, keputusan tersebut dianulir sehingga kelompok lain bisa membuka organisasi kepanduan baru dan Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Di awal 60-an diperkirakan ada lebih dari 100 organisasi kepanduan di Indonesia. Keseluruhan organisasi kepanduan yang ada bernaung pada 3 federasi utama, yakni Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO bagi anggota Pandu Pria serta PKPI Persatuan Kepanduan Putri Indonesia dan Popindo atau Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia untuk organisasi Pandu Wanita. Baru pada tahun 1961, Gerakan Pramuka akhirnya lahir. Hal ini dilatar belakangi kian banyaknya organisasi kepanduan yang ada. Pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara, serta penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka. Tanggal 14 Agustus kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka. Oke kakak-kakak calon penegak Bantara dan calon penegak Laksana, itulah penjelasan tentang sejarah kepramukaan di dunia dan sejarah kepramukaan di Indonesia. Semoga kakak-kakak sekalian paham dan bisa terus mengingat tentang sejarah organisasi yang kita cintai ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan selamat Hari Pramuka ke-63 tahun. Pramuka berjiwa Pancasila, menjaga NKRI. Jika ada salah, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.